Sebetulnya ketika kita masuk ke dunia hobi hewan ini ya, yang paling utama adalah kecintaan kita terhadap binatang tersebut. Itu yang paling utama. Jadi kalau kita hanya mengejar materinya, saya rasa akan banyak mengalami kegagalan. Karena kita sudah berpikir dengan kita bermain hobi hewan hidup ini, apapun itu, kita sudah menghitung keuntungannya seberapa. Kalau saya rasa itu banyak menjadi kegagalan kita karena kita sudah mempunyai target yang terlalu lebih. Padahal kita sendiri untuk yang pemula, kita tidak tahu bagaimana cara memelihara hewan itu tetap hidup, bagaimana cara mengembangbiakannya, bagaimana cara penyembuhannya ketika terjadi mendapat penyakit. Itu kita sebenarnya kita belum tahu di sana, tetapi kita sudah terlalu jauh untuk mendapatkan keuntungan, berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu tips saya. Kita pertama adalah mempelajari dan mencintainya dulu, itu yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya ada di Bintaro, tepatnya di tempat Om Bobi. Jadi hari ini saya review tentang gapinya beliau. Nanti jenisnya apa aja nanti bisa dilihat di video sekarang. Nama ya Bobi, biasa paling Bobi BDA ya. Kalau lokasi sih di Geraha Raya Bintaro, Klaster Celesta. Karena gapi itu sebetulnya udah dari kecil saya main gapi, main cupang. Cuma kan zaman dulu gapinya masih gapi, ya istilahnya gapi biasa ya, gapi lokal. Itu. Terus kenapa saya pindah haluan? Sebetulnya karena mungkin faktor WFA ini, saya melihat gapi-gapi sekarang sangat menarik. Itu terutama. Kemudian makanya saya coba fokus main ke gapi, benar-benar fokus di gapi, sehingga untuk burung pun saya jual, karena kita memang untuk mempelajari sesuatu itu harus fokus. Selain penyakit, biasanya gapi kita juga ya, kita harus mempelajari penyakit gapi itu apa aja sih sebetulnya. Karena kan setahu kita mungkin ada 3 apa lebih ya itu penyakit gapi, dan bagaimana cara menanganinya agar gapi itu bisa sembuh kembali.
Kalau jamur biasanya saya yang paling ekstrim itu pakai amoxicillin. Cuma bisa juga menggunakan garam ikan dan obat biru. Sama dengan penyakit nanas terakhir saya juga dengan menggunakan garam dan air biru itu sekitar 2-3 hari lah sembuh. Tapi biasanya kalau penyakit begitu, walaupun sehari sembuh, kita pastikan selama 3 hari. Kalau bisa 3 hari lebih. Anakan baru lahir itu saya tempatkan di kotak es krim 8 liter. Ini biasa kita banyak di online ada banyak. Ini biasanya nanti sekitar 3 minggu gapi terlihat sudah besar, apalagi jumlahnya ada 50 ekor lebih. Ini harus segera dipindah ke tempat yang lebih besar. Kemudian nanti setelah sebulan terlihat jantan betinanya, baru kita pisahin. Iya, yang saya lihat teman-teman biasanya itu sibuk mencari kutu air sama jentik nyamuk. Nah itu banyak juga yang akhirnya menyerah beternak gapi karena salah satunya tidak bisa menyuplai makanan alam. Makanya saya sendiri ketika belajar main gapi, saya coba belajar kultur kutu air ya jenis Moina SP yang kecil dan Daphnia magna yang gede itu, sehingga ketika kita membutuhkan kita bisa ambil sendiri dari hasil produk kita sendiri. Selain itu juga lebih sehat karena kan airnya lebih bersih.
kita tidak tahu di sana sumber penyakitnya apa. Dan selain itu juga untuk bayi-bayi gapi sendiri itu paling utama sih untuk saya Artemia, karena ukurannya yang sangat kecil. Kalau sepengetahuan saya, umur anak gapi itu bisa tidak diberi makan sampai 3 hari karena masih mempunyai kandungannya cadangan makanan ya. Tapi kalau saya umur sehari pun saya bisa kasih Artemia dan itu tidak berbahaya, malah anak-anak gapi pada suka untuk makan Artemia. Kalau baru datang sebaiknya kita pisahin dan kita menggunakan garam secukupnya, garam ikan, kemudian air biru atau dengan ketapang, itu sudah cukup ya. Kita kan akan lihat kondisinya. Kalau dia bawa penyakit kan biasanya sudah terlihat. Tapi kalau walaupun tidak terlihat, tetap kita coba antisipasi. Minimal ya tadi 3 hari. Sebetulnya ketika kita masuk ke dunia hobi hewan ini ya, yang paling utama adalah kecintaan kita terhadap binatang tersebut. Itu yang paling utama. Jadi kalau kita hanya mengejar materinya, saya rasa akan banyak mengalami kegagalan. Karena kita sudah berpikir dengan kita bermain hobi hewan hidup ini, apapun itu, kita sudah menghitung keuntungannya seberapa. Kalau saya rasa itu banyak menjadi kegagalan kita karena kita sudah mempunyai target yang terlalu lebih. Padahal kita sendiri untuk yang pemula, kita tidak tahu bagaimana cara memelihara hewan itu tetap hidup, bagaimana cara mengembangbiakannya, bagaimana cara penyembuhannya ketika terjadi mendapat penyakit. Itu ya. Kita belum tahu di sana, tetapi kita sudah terlalu jauh untuk mendapatkan keuntungan, berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tips saya, kita pertama adalah mempelajari dan mencintainya dulu, itu yang paling utama.